Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Marcella dengan NIM 12310200029. Di pertemuan ketiga ini di ICT Microsoft Certified Educator, berikut saya akan menjelaskan terkait Rubik Clear Word, Problem Solving and Innovation, Skill, Communication, and Set, Regulation, dan uraian setiap level pada masing-masing Rubik disertakan juga contoh aktivitas siswanya. Untuk penjelasan pertama yaitu di real world problem solving and innovation atau pemecahan masalah dunia nyata dan inovasi garis besar materi Rubik ini menilai sejauh mana siswa mampu memecahkan masalah nyata yang ada di lingkungan mereka dan juga menghasilkan solusi yang kreatif ataupun inovatif. Untuk level-levelnya sendiri dan contohnya itu yang pertama mengikuti instruktur siswa, hanya menyelesaikan tugas sesuai petunjuk dari guru, belum memecahkan masalahnya. Contoh, itu mengerjakan soal matematika sesuai langkah yang dicontohkan guru. Tingkatan level yang kedua yaitu mengenali masalahnya terlebih dahulu. Siswa itu bisa melihat adanya masalah tetapi belum diminta membuat solusinya sendiri. Terus contohnya yaitu menyebutkan masalah kebersihan sekolah dari hasil pengamatannya sendiri. Tingkatan level yang ketiga yaitu memecahkan masalah sederhana. Siswa diminta membuat solusi tetapi masalahnya itu tidak nyata, hanya kasus buatan saja. Contoh yaitu memberikan solusi untuk cerita kelas fiktif yang kotor. Terus tingkatan level yang keempat yaitu mengatasi masalah yang nyata. Siswa itu mampu menyelesaikan masalah yang ada di lingkungan mereka dengan langkah-langkah yang jelas gitu. Contoh yaitu menganalisis masalah sampah di sekolah dan membuat poster tata tertib kebersihan. Untuk tingkatan level yang kelima atau yang terakhir itu siswa bukan hanya memecahkan masalah nyata tetapi membuat solusi baru yang belum pernah diterapkan. Contohnya yaitu membuat alat sederhana, terus memilah sampah dari barang-barang bekas. Untuk yang kedua itu skill communication atau komunikasi terampil. Garis besarnya itu materi Rubik ini menilai kemampuan siswa dalam menyampaikan ide-ide dengan jelas, terstruktur, dan juga menggunakan berbagai media atau tulisan atau visual. Nah, untuk level-levelnya sendiri dan contoh-contoh aktivitasnya itu level pertama ada di komunikasi dasar. Siswa hanya menjawab singkat, tidak terstruktur. Contohnya yaitu menulis jawaban singkat 1-2 kalimat saja. Terus level yang kedua yaitu komunikasi yang jelas tetapi belum lengkap. Siswa sudah mulai menjelaskan ide tetapi belum terorganisir. Nah, contohnya itu menyampaikan pendapat dalam diskusi tanpa adanya pendukung. Terus level yang ketiga yaitu komunikasi yang terstruktur. Nah, ide-ide itu disampaikan dengan jelas dan ada urutannya. Contoh yaitu membuat paragraf dengan kalimat pembuka, isi, dan juga penutup. Terus tingkatan level yang keempat yaitu komunikasi mendalam dan adanya bukti siswa menyampaikan informasi dengan alasan, data, ataupun contoh. Nah, ataupun contoh pendukungnya yaitu contohnya yaitu presentasi tentang dampak sampah plastik dengan grafik dan data penelitian. Terus juga yang terakhir yaitu level kelima tentang komunikasi profesional. Nah, pesan ini disampaikan dengan media beragam dan tujuan komunikasinya itu jelas. Contohnya itu membuat video kampanye atau hemat energi dengan naskah atau visual dan juga narasi. Untuk yang ketiga yaitu self regulation atau regulasi diri. Dalam garis besar materi ini, Rubik ini tuh menilai kemampuan siswa mengatur diri saat belajar, merencanakan, memantau atau mengevaluasi dan memperbaiki diri. Tingkatan level-level dan juga contoh aktivitasnya yaitu level yang pertama itu bergantung pada guru. Nah, siswa itu hanya belajar ketika diarahkan saja. Contoh itu mengerjakan tugas karena guru itu menyuruhnya. Level yang kedua itu mulai mengatur dirinya sendiri. Nah, siswa itu mulai menetapkan target tapi masih sering lupa atau harus diingatkan juga. Contohnya itu menulis jadwal belajar mingguan dengan bantuan guru. Tingkatan level yang ketiga yaitu mengatur langkah dan memantaunya. Nah, siswa itu merencanakan pekerjaan, mengecek kemampuan, dan juga berusaha tepat waktu. Contohnya yaitu membuat checklist tugas dan juga menandai yang sudah selesai. Nah, tingkatan level yang keempat yaitu refleksi diri. Nah, siswa itu mampu mengevaluasi hasil, mencari kekurangan dan memperbaiki cara belajarnya. Contoh yaitu menulis jurnal atau refleksi apa yang sudah bagus, terus apa yang perlu diperbaiki juga. Terus tingkatan level yang kelima yaitu mandiri dan konsisten gitu. Nah, siswa itu bisa merencanakan, memonitor atau mengevaluasi dan juga memperbaiki diri tanpa disuruh. Terus
strategi belajar dan mengevaluasi hasil secara mandiri. Mungkin segitu yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.